Untuk teman-teman petani se-Indonesia, tetap semangat. Kita harus berjuang terus untuk edukasi. Gunakan pupuk dari hewan atau organik. Sinergi 3 elemen, integrasi budidaya ikan, irigasi alami, dan pupuk organik untuk kebun yang subur. Tema ini menyoroti 3 elemen utama yang bekerja sama: budidaya ikan, pemanfaatan air limbah untuk irigasi, dan penggunaan pupuk organik dari kotoran kambing. Sinergi alam, integrasi budidaya lele, gurami, dan pertanian organik. Ini memperlihatkan bagaimana berbagai elemen alam bekerja sama untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan dan produktif. Sinergi adalah merupakan interaksi atau kerjasama antara 2 atau lebih elemen untuk menghasilkan efek yang lebih besar daripada jumlah efek individu. Integrasi adalah proses menggabungkan berbagai elemen menjadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Budidaya lele dan gurami. Di sini saya melakukan praktik memelihara ikan lele dan gurami dalam sistem kolam terkontrol untuk produksi pangan. Pertanian organik adalah metode pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami dan proses biologis untuk memelihara kesuburan tanah dan pengendalian hama tanpa menggunakan pupuk kimia sintetis atau pestisida. Akan kita masukkan di tampungan ini. Ini air sudah kita siapkan, sudah kita campur obat, dan di dalam juga masih ada. Ini yang untuk gurame, nanti di sebelah sini yang untuk lele. Konsep atau tema ini menekankan bagaimana budidaya ikan lele dan gurami dapat diintegrasikan dengan pertanian organik untuk menciptakan sistem yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Air dari kolam ikan, yang kaya akan nutrisi dari kotoran ikan dan sisa pakan, digunakan sebagai sumber irigasi dan pupuk alami untuk tanaman di perkebunan. Elemen-elemen yang terlibat: budidaya ikan lele dan gurami, menghasilkan ikan sebagai sumber pangan dan menghasilkan air limbah yang kaya nutrisi, serta pemanfaatan air limbah untuk irigasi tanaman perkebunan alpukat, kopi, matoa, dan lain-lain, serta penyediaan nutrisi alami untuk tanaman. Pertanian organik akan menghasilkan tanaman yang sehat dan berkualitas, meminimalkan penggunaan bahan kimia berbahaya. Manfaat utama: peningkatan produktivitas. Ini dapat meningkatkan produktivitas baik pada budidaya ikan maupun pertanian. Nutrisi dari kolam ikan menyuburkan tanaman, sementara tanaman memberikan lingkungan yang lebih baik. Dan air limbah dari kolam ikan dimanfaatkan sebagai sumber daya atau pupuk alami. Penghematan biaya, mengurangi kebutuhan pupuk kimia dan air irigasi, sehingga menghemat biaya produksi. Produk yang lebih sehat. Pertanian organik menghasilkan produk yang lebih sehat dan bebas dari residu bahan kimia berbahaya. Sistem ini mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Contoh implementasi: air dari kolam lele dan gurami dialirkan ke lahan perkebunan untuk menyiram tanaman alpukat, kopi, dan matoa. Nutrisi dalam air kolam, seperti nitrogen dan fosfor, berfungsi sebagai pupuk alami yang menyuburkan tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Dan tanaman di sekitar kolam membantu menyerap kelebihan air dan nutrisi, mencegah pencemaran air tanah. Nilai tambah: efisiensi sumber daya adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, yaitu air, nutrisi, lahan, untuk hasil yang optimal, serta menciptakan sistem yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan tentunya menghasilkan produk pangan yang lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi. Potensi pengembangan: bahwa selain ikan dan tanaman, dapat ditambahkan produk lain seperti sayuran atau buah-buahan organik. Mengembangkan sistem integrasi ini menjadi daya tarik wisata edukatif, dan bisa memberikan pelatihan kepada petani lain tentang praktik integrasi budidaya ikan dan pertanian organik. Studi kasus di Indonesia. Di Indonesia,
Banyak petani telah menerapkan sistem integrasi serupa dengan menggabungkan budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila dengan pertanian sayuran atau buah-buahan. Hasilnya menunjukkan peningkatan pendapatan dan keberlanjutan lingkungan. Kita mempergunakan air dari kolam, dan di sini juga bisa kita lihat pohonnya masih sebesar jempol tangan, ini ya, kelihatan ya, jempol tangan. Oke, tapi sudah berbunga dan juga sudah berbuah. Ini ada 1, 2, 3, ada banyak, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita siram menggunakan air dari kurasan kolam. Nah, di sini saya juga akan perlihatkan ada pupuk. Ini adalah kotoran hewan dari kambing. Sengaja saya rendam, di mana air rendaman tersebut saya jadikan pupuk organik cair atau POC. Nah, dari kurasan atau limbah kolam, kita bisa gunakan selain untuk penyiraman ini, kita juga sudah menyiapkan beberapa pohon alpukat yang unggul dan super. Nah, kembali ke kotoran kambing atau kokam. Ini sengaja saya rendam adalah untuk saya jadikan pupuk organik cair. Ini saya biarkan dia netes sampai ya, kelihatan ya, ini agak tersumbat memang. Nah, inilah contoh POC, pupuk organik cair dari kotoran kambing. Kita akan memperlihatkan lagi hasil dari pupuk-pupuk yang kita bikin ini. Satu contoh di sini. Ini beberapa masih kecil ya, sudah mulai banyak buah, kelengkeng. Pada saat ini tidak musim. Oke, ini juga bisa dilihat, walaupun tidak musim, tapi kelengkeng ini tetap tumbuh. Satu, kedua, ada matoa. Matoa ini sudah dilihat masih kecil, tapi kita lihat calon-calon buah sudah mulai muncul ya, banyak sekali di atas. Oke, dan akan saya perlihatkan dua lagi. Contoh ini beberapa kelapa yang sudah habis diambil, tapi sudah buah sependek ini, termasuk yang lain. Di sana juga ada beberapa pohon yang pendek. Itu ya, tampak ya, tampak. Dan terakhir ini saya perlihatkan ini adalah sukun super. Ini bisa besar sekali, dan ini juga baru sekitar 2 tahun saya tanam, sudah mulai banyak berbuah. Oke, jadi untuk teman-teman petani se-Indonesia, tetap semangat. Kita harus berjuang terus untuk edukasi. Gunakan pupuk dari hewan atau organik untuk menciptakan, untuk pemupukan, dan kita rawat biar hasilnya maksimal. Oke, sampai bertemu kembali di channel Jimat Gunung Kidul. Tentunya akan banyak sekali video-video edukatif yang akan kita sampaikan. Cheers.